warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvi Nurdiana, mahasiswa S1 Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai Sustainability Governance dan peran Dewan Komisaris. Sebuah topik yang semakin relevan dalam lanskap bisnis modern pada saat ini. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan kita jawab bersama dalam video ini. Pertama, mengapa perusahaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata? Kedua, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab memastikan perusahaan benar-benar menjalankan prinsip keberlanjutan, bukan sekadar pencitraan saja? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas laporan keberlanjutan sebuah perusahaan dapat diukur dan dapat dievaluasi? Ketiga pertanyaan itulah yang akan menjadi benang merah pada pembahasan kita kali ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan corporate sustainability. Corporate sustainability merupakan sebuah paradigma baru dalam praktik bisnis global, di mana keberhasilan suatu perusahaan tidak lagi semata-mata diukur dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tapi juga dari sejauh mana perusahaan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan tren dan lingkungan yang terus berkembang. Untuk mendukung implementasi prinsip ini, berbagai kerangka dan standar telah dikembangkan. Di antaranya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, ESG yang mencakup aspek environmental, sosial, dan juga governance, program SDGs atau Sustainable Development Goals, serta standar pelaporan seperti GRI standar dan SISB. Salah satu pendekatan yang paling populer dalam corporate sustainability adalah triple bottom line atau yang disingkat TBL. Pendekatan ini membagi kinerja perusahaan ke dalam 3 dimensi utama, yaitu profit, people, dan planet. Dimensi profit berfokus pada nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan, namun dengan mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi pemegang saham semata. Dimensi people berkaitan dengan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja serta masyarakat di sekitar perusahaan, mencakup pemberian upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial. Sementara dimensi planet menekankan pentingnya praktik bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, mulai dari pengelolaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, hingga meminimalisasi dampak negatif terhadap ekosistem. Ketiga dimensi ini harus dikelola secara seimbang agar perusahaan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu peran Dewan Komisaris dalam Sustainability Governance. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan dan memastikan tidak terdapat konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Secara yuridis, peran ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Adapun komposisinya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mensyaratkan bahwa minimal 70% dari total anggota Dewan Komisaris harus merupakan komisaris independen, yakni pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun keluarga dengan pihak manapun dalam struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan peta jalan tata kelola perusahaan Indonesia yang mencakup elemen-elemen penting seperti kerangka tata kelola, perlindungan pemegang saham, transparansi informasi, serta tanggung jawab Dewan Pengawas. Dan yang lebih spesifik mendorong pelaporan keberlanjutan adalah Peraturan OJK Nomor 51/PJOK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan.
Selanjutnya kita masuki karakteristik Dewan Komisaris yang mempengaruhi kualitas sustainability report nih teman-teman. Nah, perlu kita pahami bahwa tidak hanya keberadaan Dewan Komisaris secara formal yang menentukan kualitas sustainability report. Ada beberapa karakteristik spesifik yang terbukti mempengaruhi efektivitasnya. Pertama adalah ukuran Dewan Komisaris. Semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menangani isu-isu keberlanjutan secara komprehensif. Perusahaan dengan Dewan Komisaris yang lebih besar bahkan cenderung menerbitkan laporan keberlanjutan dalam format standalone, yaitu terpisah dari laporan tahunan. Artinya ini mencerminkan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Kedua adalah proporsi komisaris independen. Karena tidak memiliki keterkaitan bisnis maupun keluarga dengan pihak manapun dalam struktur perusahaan, komisaris independen ini diharapkan dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas dan juga lebih objektif kepada pemangku kepentingan. Namun perlu dicatat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen tidak bersifat universal. Konteks industri dan periode regulasi turut menentukan seberapa besar pengaruhnya. Yang ketiga adalah keberagaman gender dalam jajaran Dewan Komisaris. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa keberagaman gender di Dewan Komisaris berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini dapat dijelaskan melalui stakeholder teori, di mana anggota perempuan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, lebih sensitif terhadap isu sosial dan isu lingkungan, serta memiliki perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis terkait keberlanjutan. Selanjutnya ada faktor paling penentu nih teman-teman. Di antara seluruh karakteristik yang telah saya sebutkan tadi, ada satu hal yang secara konsisten ditemukan dalam penelitian-penelitian terkini, yaitu bahwa kompetensi substantif anggota dewan jauh lebih menentukan daripada sekedar pemenuhan syarat formal regulasi. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karakteristik yang terbukti paling berpengaruh terhadap kualitas sustainability report adalah pengalaman anggota Dewan Komisaris di bidang akuntansi dan juga keuangan. Artinya, komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi relevan dan hanya memenuhi ketentuan formal cenderung menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural saja. Oleh karena itu, agar pengawasan yang dijalankan benar-benar berdampak pada kualitas pengungkapan, perusahaan harus memastikan bahwa komisaris independen yang ditunjuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ESG dan standar GRI yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke praktik dan prosedur pelaporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan atau sustainability report adalah praktik yang digunakan organisasi untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan demi tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mencakup 3 elemen utama yang selaras dengan pendekatan triple bottom line yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kerangka yang paling banyak digunakan secara global dan menjadi acuan utama perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah GRI Standard atau Global Reporting Initiative. Dengan menggunakan kerangka ini, perusahaan dapat menyampaikan informasi keberlanjutan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan. Di tingkat global, regulasi terbaru yang relevan adalah Corporate Sustainability Reporting Directive atau CSRD yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa melalui Direktif Nomor 2022/2464. Regulasi ini didukung oleh European Sustainability Reporting Standard atau ISRS yang menetapkan standar komprehensif untuk pengungkapan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.
Di Indonesia sendiri, perkembangan sustainability reporting menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data hingga Desember 2024, sebanyak 94% dari 882 emiten Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk tahun pelaporan 2023. Namun, peningkatan kuantitas ini tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas. Dan disinilah peran Dewan Komisaris menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada greenwashing dan tantangan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam sustainability reporting yang perlu kita waspadai adalah fenomena greenwashing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan melaporkan output keberlanjutan yang tampak mengesankan, namun sesungguhnya tidak memiliki dampak nyata yang terukur. Laporan dipenuhi narasi program CSR yang positif, foto-foto kegiatan sosial, bahkan klaim komitmen lingkungan. Tetapi tanpa data kuantitatif, target yang jelas, data baseline maupun metode pengukuran yang dapat diverifikasi. Untuk mencegah praktik ini, Dewan Komisaris yang kompeten dan independen secara substantif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengungkapan dalam sustainability report mengacu pada standar GRI yang terukur dan dapat diverifikasi, bukan sekedar narasi yang memenuhi ekspektasi publik saja. Selain greenwashing, ada tantangan lain yang juga perlu dicermati. Penelitian empiris di Indonesia secara umum menunjukkan inkonsistensi yang cukup signifikan dalam hubungan antara variabel-variabel GCG dengan kualitas sustainability report. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor kontekstual seperti jenis industri, ukuran perusahaan, budaya organisasi, dan periode regulasi sangat mempengaruhi efektivitas mekanisme good corporate governance tersebut. Dengan demikian, pemenuhan regulasi good corporate governance secara formal saja belum cukup untuk menjamin kualitas pelaporan keberlanjutan yang sesungguhnya. Yang lebih menentukan adalah bagaimana mekanisme tersebut dijalankan secara substantif dalam konteks masing-masing perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus nih teman-teman. Ini ada studi kasus dari PT Nusantara Konsumen Tbk. Untuk memperjelas konsep yang telah kita bahas tadi, mari kita telaah sebuah studi kasus ini ya teman-teman. PT Nusantara Konsumen Tbk atau NSKM adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten selama 5 tahun terakhir dan mengacu pada GRI standar. Dewan Komisaris NSKM sendiri terdiri dari 5 anggota, dengan 3 diantaranya merupakan komisaris independen. Setara dengan 60%, jauh melampaui ketentuan minimum dari OJK sebesar 30%. Yang lebih penting, ketiga komisaris independen tersebut memiliki latar belakang yang sangat relevan, yakni di bidang akuntansi dan keuangan, lingkungan, dan juga sustainability, serta hukum korporasi. Di bawah Dewan Komisaris juga terdapat Komite Audit dan Sustainability Committee yang telah dibentuk sejak tahun 2022. Hasilnya apa teman-teman? Skor pengungkapan GRI perusahaan ini mencapai 86,7% dengan aspek sosial dan tata kelola masing-masing mencapai 90% serta aspek lingkungan sebesar 80%. Laporan diterbitkan dalam format standalone dan dilengkapi dengan data kuantitatif, target terukur, serta metode pengukuran yang jelas untuk menghindari praktik greenwashing. Kasus ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen yang melampaui ketentuan regulasi hanyalah fondasi awal. Yang jauh lebih menentukan adalah kompetensi substantif anggotanya, ditopang oleh mekanisme pengawasan yang terfokus melalui Sustainability Committee. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum beberapa poin utama dari pembahasan kita tadi. Pertama, di era bisnis modern, keberlanjutan bukan lagi sekedar tren, melainkan telah menjadi tuntutan nyata yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan manapun. Yang kedua, kualitas laporan keberlanjutan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah anggota atau proporsi komisaris independen yang memenuhi syarat regulasi. Kompetensi substantif, khususnya dalam bidang keberlanjutan, akuntansi dan juga keuangan jauh lebih menentukan.
Yang ketiga, mekanisme pendukung seperti komite audit dan sustainability committee memiliki peran vital dalam memastikan pengungkapan informasi non-keuangan yang benar-benar substantif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar pemenuhan formalitas belaka. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sustainability governance dan peran Dewan Komisaris. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperluas pemahaman kita tentang pentingnya tata kelola keberlanjutan dalam dunia bisnis. Apabila terdapat pertanyaan ataupun masukan, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.